Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Fahmui Channel. Pernah gak sih kalian mau coba-coba menginstal sistem operasi baru, mengoprek jaringan, atau eksperimen tools yang agak riskan, tapi takut laptop utama kalian malah error atau kena virus? Nah, solusinya adalah pakai virtual machine. Di video kali ini, kita bakal bedah tuntas materi lengkap di VirtualBox mulai dari nol, dari memahami arsitekturnya, menguasai tools penting seperti snapshot dan clone, sampai langsung mempraktikkan 4 mode network adapter supaya VM kalian bisa saling terhubung atau terkoneksi ke internet. Semua langkah praktikumnya bakal kita simulasikan secara rapi dan mudah dipahami. Jadi pastikan tonton video ini sampai habis. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Virtual machine dan VirtualBox, panduan konsep dasar arsitektur fitur management. Yang pertama, pengenalan dan manfaat virtual machine. Konsep utama, host OS vs guest OS. Virtual machine VM adalah komputer virtual yang berjalan menggunakan sumber daya komputer fisik utama. Host OS utama pada PC fisik. Contoh, Windows 11 di laptop atau PC master. Guest OS virtual di dalam VirtualBox. Contoh, Ubuntu atau Kali Linux. 5 manfaat utama virtual machine. Yang pertama, pengujian aman. Menguji aplikasi baru dan skrip eksperimen tanpa resiko merusak OS utama. Yang kedua, belajar fleksibel. Lingkungan lab terisolasi yang ideal untuk eksplorasi Linux dan server. Yang ketiga, isolasi NV. Memisahkan proyek atau sistem yang memerlukan konfigurasi berbeda. Yang keempat, snapshot recovery. Pemulihan instan ke titik aman jika VM mengalami error atau crash. Yang lima, multi-OS simultaneous execution. Menjalankan banyak OS berbeda, Windows, Linux, server secara bersamaan pada satu fisik PC. Arsitektur virtual machine. Virtualization bekerja dengan menyisipkan layer hypervisor di atas server atau OS atau host OS untuk membagikan resource fisik secara efisien. Physical hardware dan host OS layer. Physical hardware, komputer fisik mengelola CPU, RAM, storage, dan niche. Host OS utama, Windows, macOS, Linux, tempat VirtualBox diinstal. Hypervisor Type 2 dan guest OS layer. Hypervisor software VirtualBox mengalokasikan vCPU, VRAM, dan VDI. Guest OS virtual yang berjalan terisolasi penuh di dalam virtual machine. Basic tools dan menu utama VirtualBox. Yang pertama ada New, digunakan untuk membuat virtual machine baru dari awal, mengatur alokasi VRAM, vCPU, dan membuat virtual hard disk VDI. Settings, mengkonfigurasi sistem dalam, mounting storage, ISO, network adapter, display, USB, dan sistem RAM. Start, menyalakan dan menjalankan virtual machine pilihan yang sudah terkonfigurasi ke dalam jendela operasi baru. Clone, seketika menyalin atau menduplikasi VM yang sudah ada tanpa perlu menginstal ulang sistem operasi dari awal. Snapshot, menyimpan kondisi state VM pada titik waktu tertentu untuk dipulihkan kapan saja jika terjadi error. Export dan import, melakukan backup penuh atau memilihkan virtual machine antar komputer menggunakan format standar berkas OVA. Berikut adalah basic tools yang sudah saya jelaskan tadi, ini ya. Nah, untuk fitur clone, kalian bisa ikuti saja langkah saya. Klik kanan pada virtual machine kalian, lalu klik clone. Lalu namanya bebas, kalau saya default aja, finish. Kalian tunggu ya, ini lagi loading. Oke, selesai. Ini berarti yang fitur clone sudah selesai ya. Nah, untuk fitur snapshot, kalian bisa ikuti saja langkah saya. Kalian bisa bebas pilih yang mana ya. Nah, lalu klik ini, tag, namanya bebas. Oke. Nah, ini sudah selesai.
Oke, selanjutnya yang export dan import. Untuk export dan import, sebagai contoh saya akan mengimport OVA file Ubuntu saya. Seperti ini ya. Nah, ininya bebas, finish. Nah, ini artinya sudah berhasil ya. Nah, setelah saya sudah menjelaskan basic-basic tools yang tadi dan sudah mempraktikannya juga, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan yang snapshot tadi dan yang lain-lain juga. Praktik fitur snapshot dan restore. Fitur snapshot berfungsi menyelamatkan VM dari kesalahan konfigurasi atau error saat eksperimen praktikum. Ambil snapshot, pilih VM, buka menu snapshot, klik tag, beri nama, contoh testing, klik OK. Perubahan di VM, login ke VM Ubuntu, buat folder baru bernama Fahmi atau bebas ya di dalam direktori OS. Proses restore, matikan VM, pilih snapshot testing, klik tombol restore. Selanjutnya, praktik fitur clone, duplikasi VM. Tahapan cloning, pilih VM master, klik kanan pada VM yang ingin disalin, contoh Ubuntu, klik clone atau bisa menggunakan ctrl-o. Atur nama, masukkan nama VM baru, contoh Ubuntu 20 clone, sesuaikan MAC address policy. Selesaikan cloning, klik finish, tunggu proses pengkopian virtual hard disk hingga selesai. Hasil dashboard VirtualBox. Kini terdapat dua VM identik yang siap digunakan secara terpisah tanpa perlu menginstal OS ulang. Ubuntu 20 VM master atau asli master disk. Ubuntu 20 clone, VM salin hasil clone. Praktik ekspor dan import appliance. Langkah ekspor appliance, mengekspor VM menjadi satu berkas kontainer OVA untuk backup atau dipindahkan ke PC lain. Klik menu file, pilih export appliance atau tekan ctrl-e. Pilih virtual machine yang akan diekspor, misal Ubuntu server. Tentukan directory penyimpanan file OVA, klik finish. Langkah import appliance, memasukkan paket VM OVA dari PC lain ke dalam VirtualBox lokal secara cepat. Klik menu file, pilih import appliance atau tekan ctrl-i. Cari dan pilih berkas OVA yang telah disiapkan, klik open. Sesuaikan spesifikasi RAM atau vCPU jika diperlukan, klik finish. Selanjutnya, praktik networking mode NAT adapter. Nah, di sini saya akan mempraktikkan mode NAT. Klik kanan, settings, network. Kita pilih yang NAT. Oke, lalu kita start. Kita tunggu. Oke, setelah itu kalian login aja dulu. Nah, untuk mencobanya, kalian bisa ping 8.8.8.8 atau ping google.com, bebas. Nah, ini artinya sudah berhasil. Kita coba yang ping. Nah, ini juga berhasil ya. Artinya yang mode NAT adapter sudah berhasil, dan saya akan menjelaskan apa itu mode NAT adapter. Mode NAT, Network Address Translation, adalah mode paling sederhana untuk memberikan akses internet ke VM dengan meminjam IP host secara otomatis via virtual router. Langkah konfigurasi GUI. Yang pertama, klik VM, setting, menu network. Yang kedua, ubah attach to menjadi NAT, klik OK. Lalu jalankan VM Ubuntu. Oke.
Oke, setelah tadi mode NAT berhasil, sekarang saya akan mempraktikkan mode bridge adapter. Bridge adapter membuat VM seolah-olah menjadi komputer fisik terpisah yang terhubung langsung ke router WiFi atau LAN tempat host berada. Konfigurasi setting VM network attached to bridge adapter. Pilih interface fisik host WiFi atau internet LAN. Klik OK, start VM. Oke, kita akan praktikkan. Klik setting seperti biasa. Lalu ubah ini menjadi bridge adapter. Lalu klik OK, start. Kita tunggu seperti tadi. Nah, kalian tinggal IPA saja. Nah, ini IP-nya yang 172.20. Kalian ping di terminal atau CMD. Ping 172.20.10.4 20.10.4. Nah, ini artinya berhasil ya kalau sudah TTL. Nah, untuk yang mode bridge adapter ini sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu mode host only. Kita matikan dulu shutdown mesinnya, shutdown. Oke, kita akan menjelaskan dulu apa itu mode host only. Host only adapter menghubungkan VM secara khusus ke komputer host melalui jaringan virtual private tanpa akses internet luar. Setting langkah praktik. Settings VM, network, ubah tes ke host only seperti biasa yang tadi. Klik OK, jalankan VM. Kita coba ya. Settings. Nah, ininya host only. Lalu klik OK, kita jalankan lagi. Oke, kita login dulu. Nah, lalu teman-teman kita IP A dulu untuk lihat IP-nya. Nah, IP kita 192.168.108.3. Coba kita ping di command prompt ping 192.168.108.3. 108.3. Oke, nah berhasil.
Lalu selanjutnya kita ipconfig. Nah, di sini bisa dilihat Ethernet adapter Ethernet 3 kita sesuaikan di control panel kalian. Coba kita lihat control panel network internet, bisa gender atau di settings. Nah, di sini Ethernet 3 VirtualBox host only. Nah, itu artinya kita menggunakan Ethernet 3. Di sini Ethernet 3 IP-nya 192.168.108.1. Coba kita ping di virtual machine. Ping 192.168.108.1. Kita cek dulu apakah benar. Oke, sudah benar. Lalu kita enter coba. Nah, itu tandanya sudah berhasil ya teman-teman. BTW apabila kalian di ininya tidak berhasil ngeping atau ininya stuck, kalian bisa mematikan firewall kalian. Oke. Shutdown. Oke, setelah tadi saya mempraktikkan ketiga networking tadi, yang terakhir kita akan mencoba mode internet network. Nah, sebelum kita mencobanya, saya akan menjelaskan dulu. Internet network menghubungkan antar VM dalam satu grup terisolasi total dari host dan internet luar. Yang pertama, setting internet network name. Buka setting network VM yang pertama VM1 dan VM2. Attach to internet network name. Namanya bebas. Nah, untuk konfigurasi manualnya seperti ini, sudo IP addr add, IP-nya bebas. Nah, lalu kita akan mempraktikannya. Kita akan mencobanya. Sebagai contoh, saya akan menggunakan Ubuntu Server 12 dan Ubuntu Server 12 saya yang sudah saya clone tadi. Nah, settingnya sama seperti tadi, networknya internet network, namanya disamakan juga di versi clone-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita start aja keduanya. Nah, ini lagi membuka kedua VM-nya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada yang server 12 original dan server 12 clone. Kita tunggu sampai login. Oke. Di sini memang loadingnya agak lama untuk yang internet network. Bisa sampai 2 menitan lebih. Nah, kita tunggu sampai ini 2 menitan lebih ya. Oke, sebentar lagi ya teman-teman.
Oke, ini hampir selesai. Oke, sudah selesai, kita tunggu. Kita lihat. Nah, ini kita login seperti biasa. Nah, kita sudah login, kita cek untuk yang cloning. Kita login juga. Oke, sudah login keduanya. Nah, di sini kan IP-nya kita add manual ya. Untuk adanya kita ketik sudo IP addr add, IP-nya bebas. Untuk saya gunakan 192.168.1.12 untuk yang original. Slashnya jangan lupa /24 dev inp0s3 inp0s3. Oke, kita cek IP A. Oh, bentar. Passwordnya lupa ya teman-teman. Oke, kita cek IP A. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya, 192 itu bisa dilihat. Untuk cloningan juga sama, sudo IP addr 192 bentar add 192.168.1.13 ininya dibedakan ya, jangan lupa networknya disamain /24 lalu dev inp0s3. Oke, passwordnya kita cek IP A. Nah, sudah berhasil. Kita coba ping di Ubuntu server original, ngeping ke Ubuntu server yang clone. Kita ping IP-nya Ubuntu server yang clone. Ini original IP A ping 192.168.1.13. Nah, di sini berhasil untuk yang untuk ngeping Ubuntu server yang clone. Coba kita dari yang clone ke original. Ping 192.168.1.12. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman. Nah, itu dia untuk mode internal network. Kita sudah berhasil. Sekarang metode perbandingan mode network adapter. Mode jaringan, koneksi internet, akses ke host PC, komunikasi antar VM, rekomendasi penggunaan. Nah, untuk yang NAT, koneksi internet ya akses PC ke host, tidak komunikasi antar VM, tidak rekomendasi penggunaan, browsing dan update package OS cepat. Untuk yang bridge adapter, koneksi internetnya ya, akses ke host PC ya, komunikasi antar VM ya, rekomendasi penggunaan, simulasi server lokal dan web hosting. Untuk host only, koneksi internet tidak, akses ke host PC tidak, akses ke host PC ya, koneksi antar VM ya, lab, untuk rekomendasi penggunaan, lab development, terisolasi host VM. Untuk yang terakhir, internal network, koneksi internet tidak, akses ke host PC tidak, komunikasi antar VM ya, rekomendasi penggunaan, lab simulasi jaringan murni antar VM. Nah, itu dia tadi praktik keempat. Ini network sudah selesai. Untuk pembahasan kali ini kita sudah selesai, mulai dari konsep dasar, kelola VM lewat snapshot dan clone, sampai otak-atik mode jaringan. Kalau video ini bermanfaat dan bantu paham materi praktik kalian, jangan lupa buat tekan tombol like, subscribe, biar kalian gak ketinggalan materi-materi jaringan seru berikutnya. Kalau ada langkah yang bikin kalian bingung atau ada topik VirtualBox lain yang mau dibahas, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih banyak sudah tonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.